Berlatar di sebuah negara di Asia Barat, cerita akan berfokus pada seorang turis Tiongkok bernama Zeng yang sedang berada dalam situasi tidak menguntungkan ketika sekelompok penjahat membuat kekacauan. Entah siapa Zeng sebenarnya, namun yang pastinya ia terlihat sedang mengejar komplotan penjahat tersebut dan berhasil menghabisi nyawa sebagian dari mereka. Dan entah alasan apa Zeng melakukan pembantaian tersebut, namun aksinya membuatnya harus dipenjara selama kurang lebih 6 tahun dengan tuduhan pembunuhan yang sangat brutal. Singkat cerita, setelah 6 tahun menjalani masa hukumannya, Zeng terlihat berada di sebuah bandara, di mana ia dibawa oleh petugas polisi yang akan mengantarkannya pulang ke negara asalnya. Do you have a gun? No gun. Okay. Saat sedang dilakukan pemeriksaan itulah terlihat seorang wanita dan seorang bocah laki-laki yang ternyata istri dan putranya Zeng. Di situasi itu mereka terlihat memang sengaja berpura-pura tidak saling kenal. Hal itu mereka lakukan agar polisi tidak mempersulit proses pemindahannya. Setibanya di dalam pesawat, Zeng langsung diarahkan ke tempat duduknya, termasuk para penumpang lain yang sama-sama akan diterbangkan menggunakan pesawat tersebut. Good morning. Tiba-tiba terlihat sekelompok pengendara motor bertopeng memasuki bandara, dan dengan cepat mereka naik ke pesawat tersebut, dan kemudian inilah yang terjadi. Kelompok pengendara motor yang beranggotakan 5 orang ini ternyata sekelompok pembajak pesawat. Tanpa mengalami kesulitan, mereka dengan leluasa membajak dan mengambil alih pesawat tersebut, termasuk menembak mati 2 petugas polisi yang mendampingi Zeng. Memanfaatkan kelengan para pembajak yang sedang sibuk mengurus penumpang lain, Zeng ternyata diam-diam mengambil kunci borgol dari salah satu polisi yang tewas. Ketika pesawat berhasil lepas landas, para pembajak ini pun langsung melancarkan aksinya dengan menyuruh pilot untuk mengaktifkan autopilot, lalu mengumpulkan para penumpang mendudukkan mereka di satu kabin yang sama, termasuk memeriksa satu persatu dari mereka yang diantaranya adalah Zeng yang terlihat sudah berhasil membuka borgolnya. Hey you. Show me your hands. Entah apa tujuan mereka membajak pesawat tersebut, namun yang pastinya pramugari dipaksa menyerahkan manifest atau daftar nama seluruh penumpang, dan saat itulah akhirnya terungkap bahwa mereka adalah para kriminal yang sedang mencari seseorang dengan ciri-ciri tai lalat di belakang telinganya. Saat sedang dilakukan pemeriksaan itulah, seorang penumpang tiba-tiba jatuh pingsan akibat mengalami serangan panik. Melihat hal itu, salah satu pelaku sempat berniat menghabisi penumpang tersebut, namun ketua kelompok mereka bernama Wen Zuo melarang anggotanya menghilangkan nyawa penumpang sebelum menemukan target yang mereka cari. Namun siapa sangka, istri Zeng tiba-tiba saja menghampiri si penumpang yang pingsan untuk memberikan pertolongan, di mana ia mengaku bahwa dia adalah seorang tenaga medis yang tahu cara menangani orang pingsan. Dan saat itulah salah seorang penumpang pria juga tergerak ikut membantu, disusul oleh si pramugari yang sudah diberikan izin untuk membantu menyadarkan penumpang pingsan tersebut. Di tengah aksi mereka, penumpang pria itu tiba-tiba berbicara setengah berbisik, mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah seorang polisi udara yang sedang bertugas mengawal pesawat tersebut. Pria itu juga mengaku bahwa dia membawa pistol yang ia simpan di dalam toilet, sementara pelurunya ia simpan terpisah di dalam kotak P3K yang berada di bagasi kabin, sehingga ia minta si pramugari agar mengambil kotak P3K itu. Namun sial,
Begitu si pramugari berhasil mengambil kotak P3K tersebut, salah seorang anggota pembajak yang curiga tiba-tiba menghentikan si pramugari, merampas kotak P3K tersebut dan langsung memeriksa isinya untuk memastikan tidak ada barang yang mencurigakan di dalamnya. Beruntung kotak itu hanya berisi obat-obatan, karena ternyata diam-diam si pramugari telah memindahkan peluru itu sebelum mengeluarkan kotak dari bagasi. Di waktu yang bersamaan, wanita dari kelompok pembajak yang ternyata bernama Zileng saat itu juga memasuki ruang kargo dan meletakkan seperangkat bom waktu yang telah disetting 2 jam sebelum bom itu meledak. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa kelompok penjahat ini sudah memiliki rencana akan meledakkan pesawat setelah menemukan orang yang mereka cari. Tak berapa lama para teroris pada akhirnya berhasil menemukan orang yang mereka cari, yaitu seorang pria berkacamata dan tentunya dengan ciri khas tai lalat di belakang telinganya. Saat pria itu dibawa menghadap Wenzuo, akhirnya terungkaplah bahwa sosok pria berkacamata adalah seorang ahli komputer yang memiliki informasi penting terkait teknologi baru bernama komunikasi kuantum. Entah apa itu ya teman-teman, tapi pada intinya Wenzuo berencana akan membawa dan menyerahkan pria tersebut kepada majikannya dan kemudian meledakkan pesawat beserta para penumpang yang ada di dalamnya. Ketika Wenzuo, si pria berkacamata dan para kelompok penjahat sedang sibuk, Zeng yang masih belum diketahui latar belakangnya pun perlahan melancarkan aksinya, di mana dia berencana membuat bom asap dari beberapa barang milik penumpang yang ada di dalam sana. Setelah barang-barang yang dibutuhkan berhasil terkumpul, Zeng langsung mencampurkan beberapa bahan-bahan yang tidak bisa saya sebutkan di sini ya teman-teman. Nah, di saat yang sama salah seorang penjahat yang sedang mabuk tiba-tiba berniat memperkaos salah seorang pramugari. Ular kadutnya yang meronta-ronta membuatnya nekat menyeret si pramugari menuju kabin belakang. Mengetahui hal itu, Zeng pun tak tinggal diam. Setelah selesai merakit bom asapnya, ia dengan cepat bergerak menuju ke kabin belakang dan langsung melemparkan satu bom asap yang sudah berfungsi dengan baik. Memanfaatkan asap tebal yang membuat para komplotan teroris mengalami gangguan penglihatan, Zeng pun langsung beraksi menyelamatkan si pramugari dan kemudian inilah yang terjadi. Iya, dengan brutal dan mematikan, Zeng yang seolah kerasukan pada akhirnya berhasil menghabisi si penjahat mesum di dalam toilet tersebut. Lalu kemudian ia pergi ke ruang kargo untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Masih dengan kreativitas dan sejuta ide yang bermunculan di kepalanya, Zeng pun membongkar satu persatu koper yang ada di dalam sana dan kembali menemukan beberapa barang yang bisa ia gunakan untuk membuat sesuatu guna menghadapi komplotan teroris tersebut. Sementara itu Wenzuo, sang pemimpin teroris, terlihat sedang mengirim sidik jari si ahli komputer kepada majikannya. Dan tak lama setelah sidik jari itu diterima oleh sang majikan kembali menelpon Wenzuo hanya untuk mengatakan bahwa Wenzuo dan kelompoknya ternyata salah orang. Untuk memastikan, Wenzuo pun langsung memeriksa telinga bagian belakang pria berkacamata tersebut. Dan benar saja, ternyata tai lalat tersebut hanya coretan titik hitam yang dibuat menggunakan spidol. Belum beres dengan orang yang salah, Wenzuo kembali ditimpa masalah saat kedua anak buahnya melaporkan tentang satu rekan mereka yang sudah tewas di dalam toilet. Sehingga ia pun segera menemui para penumpang untuk memeriksa satu persatu. Dan dari sekian banyak orang, Wenzuo memilih seorang penumpang wanita bernama Hermin, memaksanya untuk memberitahu siapa penumpang yang sudah membunuh anak buahnya itu. Ya, mendapatkan ancaman membuat Hermin terpaksa memberitahu siapa orangnya. Dan saat itu juga Wenzuo mengirim salah satu anak buahnya untuk turun ke ruang kargo karena ia yakin bahwa pelakunya sudah pasti bersembunyi di bawah sana. Baku hantam pun akhirnya tak terelakkan, di mana saat itu Zeng sempat dibuat kewalahan karena sedikit kelelahan, namun siapa sangka, justru inilah yang terjadi.
Setelah menghabisi si penjahat dengan cara yang sangat-sangat brutal, Zeng kemudian mengambil alat komunikasi milik si penjahat tersebut dan berhasil berbicara langsung dengan Wenzuo. 还没解决吗？ Berdasarkan catatan daftar manifest penumpang pesawat, akhirnya terungkaplah bahwa Zeng adalah seorang mantan pelatih tentara pasukan khusus, sehingga tidak heran jika Zeng bisa dengan begitu mudah menghabisi 2 anak buah Wenzuo sebelumnya. 张志勇先生，我知道你听得到。 Saat itu Wenzuo sempat mengajak Zeng untuk ikut bergabung dengan kelompoknya dengan imbalan sejumlah uang. Namun Zeng menolak karena tentu saja ia tak ingin memakan uang haram. Mendengar tawarannya ditolak, Wenzuo pada akhirnya mengirim anak buahnya yang lain untuk menyerang Zeng yang berada di ruang kargo. You remember that guy? I know his face. Go find him. 子郎，你下去帮他。 Tepat di saat Zeng berhasil menemukan satu unit bom waktu, saat itu pula Zeng melihat salah seorang teroris turun ke ruang kargo. Tanpa peringatan, ia langsung menyerang dan terjadilah baku hantam. Saat akan menghabisi pria tersebut, tiba-tiba Zileng muncul dan langsung menodongkan senjata. Mengetahui hal itu, Zeng dengan cepat bersembunyi untuk mengambil sesuatu yang telah ia rakit sebelumnya. I need you, baby. Zeng pun berhasil menghabisi Zileng dan rekannya dengan cukup mudah. Di saat yang sama di atas sana, Wenzuo menyuntikkan semacam obat khusus yang dapat membuat seseorang berkata jujur, sehingga ia dapat mengetahui siapa sosok pria berkacamata, sekaligus untuk mencari tahu siapa ahli komputer yang sebenarnya. 不知不觉说出所有实话，醒了就忘了。 Tak lama setelah obatnya mulai bereaksi, pria itu pada akhirnya jujur dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang pengawal yang bertugas menggantikan sosok si ahli komputer yang ada di pesawat tersebut. Dan siapa sangka, ahli komputer atau orang yang mereka cari ternyata adalah si penumpang pingsan yang saat ini sedang terbaring. Karena tak ingin melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya, Wenzuo pun langsung mengirimkan sidik jari pria pingsan tersebut kepada sang majikan. Namun Wenzuo dan satu anak buahnya yang tersisa tidak menyadari si pramugari diam-diam memberikan peluru yang telah ia sembunyikan untuk diberikan kepada polisi. Namun sial, aksinya ketahuan. Who's that for? Is it for him? Anak buah Wenzuo yang diketahui bernama Black Wolf pada akhirnya berhasil menumbangkan si polisi. Para penumpang yang geram melemparinya dengan sepatu dan botol minuman, membuatnya terpaksa menodongkan pistol agar mereka berhenti melempar. Namun Zeng tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dan berhasil membuatnya tak lagi berkutik. Bersama polisi, Zeng pun menghampiri Wenzuo yang terlihat masih teleponan dengan majikannya. Selain berhasil menemukan bom lain yang diletakkan di dalam toilet, si polisi pun segera menemui pilot untuk memberitahu agar kembali ke rute tujuan penerbangan yang seharusnya. Mayday! 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 We are now continuing with our flight as planned. This is Sia Air 6511. Namun sialnya saat Zeng lengah, Wenzuo tiba-tiba melakukan serangan dadakan di mana lesatan peluru pistol yang ia lepaskan tanpa sadar melesat memecahkan kaca jendela. Hingga pada akhirnya meski di tengah turbulensi yang membuat semua penumpang berteriak kepanikan, Zeng dan Wenzuo masih terus melanjutkan baku hantam dan saat pesawat kembali normal, saat itu pula Zeng pada akhirnya berhasil mengalahkan Wenzuo yang tak lagi berdaya. Tak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya, Zeng pun langsung memborgol kedua tangan Wenzuo dengan menggunakan tali agar ia berhenti membuat keonaran. 小朋友，吃点东西。 谢谢姐姐。 Setelah semua kelompok teroris berhasil dilumpuhkan dan ketegangan pun berakhir, Zeng pun mendapat pujian tepuk tangan dari semua penumpang. Orang pertama yang ia temui tentu saja adalah anak dan istrinya. Dan saat itulah Zeng kembali teringat dengan kejadian 6 tahun yang lalu yang menjadi penyebab mengapa ia sampai melakukan pembunuhan keji.
Saat itu ketika Zeng bersama istri dan kedua anaknya sedang berlibur di wilayah Asia Barat, kebetulan ada seorang kandidat calon presiden yang sedang melakukan kampanye di hadapan para pendukungnya. Namun tiba-tiba saja muncul sekelompok pria tak dikenal membuat kerusuhan dan melemparkan sebuah granat. Sialnya granat itu tanpa sengaja menewaskan anak perempuan Zeng yang paling bungsu, sehingga kini akhirnya menjadi jelas apa motif Zeng melakukan pembunuhan keji tersebut. 当年乐乐在医院里抢救了1天1夜，可是因为大脑受损。 Namun hal yang membuat Zeng terkejut adalah anak perempuannya ternyata masih hidup dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit dalam kondisi koma. Oleh karena itulah sang istri berharap agar mereka semua dapat pulang dengan selamat sehingga mereka bisa kembali berkumpul seperti dulu lagi. 张先生，张先生。 Setelah selesai menemui keluarganya, Zeng pun menghampiri polisi yang baru saja mendapatkan informasi terkait bom yang ternyata berjumlah 3 unit. Dan saat ini mereka baru menemukan 2 bom, yang berarti masih ada 1 bom lagi yang entah disembunyikan di mana dan berapa lama waktu tersisa sebelum bom itu meledak. Oleh karena itu Zeng kembali menemui Wen Zuo dan memaksanya untuk membuka mulut untuk memberitahu di mana lokasi bom terakhir itu. 谁？你老婆？ Siapa sangka di luar dugaan, Hermin, si perempuan bertopi yang awalnya diduga hanyalah seorang penumpang, ternyata adalah komplotan Wen Zuo. Hingga pada akhirnya, Zeng pun kembali harus bertarung bukan hanya dengan Wen Zuo, melainkan juga harus melawan si pria bule yaitu Black Wolf. Namun tiba-tiba melihat istrinya diancam akan dibunuh, Zeng pun langsung menghentikan serangannya. Ia pasrah dihajar beramai-ramai, bahkan dipaksa melihat wajah istrinya yang diliputi ketakutan. Wen Zuo kemudian menceritakan kejadian 6 tahun lalu ketika ia mendapat pekerjaan untuk membunuh seorang bakal calon presiden. Sehingga sangat kebetulan sekali bahwa kelompok penjahat yang sudah membuat putrinya koma tidak lain dan tidak bukan adalah Wen Zuo dan kelompoknya yang merupakan kelompok teroris internasional. Namun Wen Zuo tidak ingin membunuh Zeng secara langsung. Ia justru ingin membuatnya menderita dengan membiarkan Zeng dan keluarganya serta seluruh penumpang meledak bersama di dalam pesawat tersebut. Bom terakhir yang mereka cari ternyata disembunyikan di dalam tubuh salah satu petugas polisi yang tewas di awal kejadian. Dan kini bom itu diikatkan pada tubuh istri Zeng, sehingga Zeng tidak memiliki pilihan lain selain menemaninya menyambut kematian. 今天飞机上的所有人不难逃一死。 Namun tanpa disadari oleh Wen Zuo dan Hermin, si polisi diam-diam melihat semua itu dari kabin belakang. Tak ingin hanya tinggal diam, polisi tersebut segera bergegas menuju kokpit untuk menemui pilot dan meminta agar pesawat dibelokkan secara mendadak. Tepat di saat Wen Zuo, Hermin dan si ahli komputer bersiap melompat dari pesawat menggunakan parasut. Pilot langsung membelokkan pesawat sesuai arahan, dan saat itu juga inilah yang terjadi. Tak ingin melakukan kesalahan yang sama, polisi itu dengan cepat menembak Hermin hingga tewas ketika. Sementara Wen Zuo terus dihajar oleh Zeng hingga tak berdaya, bahkan para penumpang pun ikut membantu dan bersama-sama mengeroyoknya. Setelah semua penjahat benar-benar berhasil dilumpuhkan, kini mereka harus mencari solusi untuk melepaskan bom yang terikat pada tubuh istri Zeng. Namun menurut pengalaman Zeng yang sudah berpengalaman dengan berbagai jenis bom, ia pun mengetahui bahwa bom tersebut tidak bisa dilepaskan begitu saja kecuali dibiarkan meledak. Dengan jiwa kemanusiaannya yang tinggi, Zeng dan sang istri akhirnya memutuskan untuk melompat bersama keluar dari pesawat demi menyelamatkan putra mereka dan seluruh penumpang di dalam kabin. Sungguh pengorbanan yang tak terduga. Zeng dan istrinya pun meledak di udara, semua demi keselamatan nyawa sang anak dan semua orang yang ada di pesawat tersebut. Setibanya di bandara tujuan, para penumpang terlihat sangat sedih mengingat pengorbanan yang telah dilakukan Zeng dan istrinya. Namun tiba-tiba, sang anak menerima telepon dari ibunya yang mengatakan bahwa ia dan Zeng masih hidup dan berhasil mendarat dengan selamat di sebuah pantai. Terungkap bahwa saat melompat keluar dari pesawat, Zeng berhasil melepaskan bom itu dari tubuh istrinya, sehingga ledakannya sedikit pun tidak mengenai mereka berdua. Beberapa waktu setelah semuanya selesai,
Zeng menjenguk putrinya di rumah sakit yang masih dalam kondisi koma, di mana di sana Zeng hanya bisa menangis karena tak memiliki kuasa untuk membuat putrinya itu sadar dari komanya. Namun pada akhirnya Zeng menerima buah dari pengorbanannya, di mana setelah 6 tahun terbaring dalam keadaan koma, sang putri akhirnya perlahan menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Dan film pun selesai.